Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini saya bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah SD Lewi Gajah Mandiri 1, Ibu Aisyah SPD, yang mana dia telah menyempatkan waktu kepada saya dan beliau alhamdulillah bisa menerima untuk memberikan wawancara atau interview pada program calon guru penggerak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Bu, saya mau tanya nih Bu, ada beberapa hal yang perlu ditanyakan ya selama ini. Bagaimana Ibu yang mengidentifikasi pada kasus-kasus merupakan dilema etika atau rujukan moral. Mungkin Ibu bisa menerangkan pada materi pada identifikasi kasus ini. Selama ini tentu yang namanya berada di sebuah lembaga itu akan bertemu dengan berbagai macam masalah, apakah itu dilema etika ataupun rujukan moral. Yang saya lakukan selama ini, ya kalau misalnya terjadi masalah, kita identifikasi dulu ya, apakah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral. Karena kalau setahu saya, kalau dilema etika itu ya apabila dua-duanya benar, betul ya, seperti itu ya. Dan kalau rujukan moral apabila salah satu benar, salah satu salah. Seperti itu misalnya. Terima kasih Bu untuk pertanyaan yang pertama. Mungkin ada ya beberapa ya pertanyaan yang saya berikan buat Ibu. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Mungkin itu Bu yang pertanyaan keduanya. Ya. Nilai Jadi kebajikan. kalau yang saya lakukan memang itu pasti akan membingungkan ya. Jadi saya biasanya akan melakukan komunikasi dulu dengan dua permasalahan tersebut. Jadi dari komunikasi itu nanti kita bisa melihat apa yang harus dilakukan oleh saya sebagai pimpinan dari sebuah lembaga ini untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jadi dari komunikasi kita bisa gali kan fakta-fakta apa yang kita dapatkan, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya berdasarkan fakta yang kita peroleh tersebut. Oke, terima kasih Bu. Sangat rinci sekali pertanyaan yang jawaban yang kedua. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya Bu, karena ini karena Ibu melihat dari tadi ya kebajikan Ibu mengandung nilai pada kasus-kasus yang sama. Kemudian ada yang melangkah ketiganya atau prosedur. Seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini dalam prosedur untuk nilai kebajikan? Iya. Kebajikan. Kalau menyelesaikan menyelesaikan masalah seperti tadi, seperti yang tadi telah disampaikan, ya pertama kita investigasi dulu ya si masalah itu, kemudian kita cari fakta-fakta dari investigasi itu, kita akan memperoleh fakta-fakta, kita komunikasikan dengan yang bersangkutan, itu kan biasanya akan melibatkan dua belah pihak ya. Nanti kita komunikasikan dengan yang bersangkutan dan tidak lupa juga kita koordinasi dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah tersebut. Itu juga akan menambah referensi kita dalam mengambil keputusan di dalam menyelesaikan masalah tersebut. Itu. Jadi kebajikannya itu adalah kita mengumpulkan ya dari kedua itu. Kemudian ada yang pertanyaan selanjutnya Bu nih, ada hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin kasus dilema etika banyak. Kalau misalnya yang paling efektif sih kalau menurut saya ya jalinlah dulu komunikasi dengan yang bermasalah tersebut ya, supaya kita bisa mengetahui permasalahan ini sebetulnya apa sih, dan sebetulnya pasti bisa sederhana gitu. Kadang-kadang kan kalau yang namanya bermasalah pasti dia akan merasa benar. Nah, tapi kita kalau kita komunikasi, kita investigasi, kita dapat faktanya ini yang sebetulnya yang karena dua-duanya itu merasa benar, mana nih nanti yang untuk kepentingan meliputi kepentingan orang banyak atau kepentingan pribadi, jadi kita bisa kelihatan kan ini sebetulnya unsurnya apa gitu dari apa yang disampaikan dari komunikasi tersebut. Jadi intinya kita komunikasi, dan mungkin juga tidak lupa kita harus banyak koordinasi ya kalau ini menghubungkan melibatkan pihak lain gitu, supaya kita juga kuat dalam mengambil keputusan.
Bagus Bu. Dengan rinci dengan jawabannya. Jadi kalau selama ini kita pengambilan keputusan itu secara kekeluargaan mungkin ya Bu ya. Kemudian ada hal yang selama ini tantangan dalam pengambilan keputusan Bu. Misalkan pada kasus-kasus di sekolah ini, pada dilema itu. Kalau yang jadi tantangan, setiap pengambilan keputusan, apalagi melibatkan dua belah pihak, pasti akan ada yang dikecewakan, pasti akan ada yang tidak puas dengan keputusan yang kita ambil. Nah, inilah tantangan yang besar, bagaimana yang dikecewakan ini supaya dia pun bisa menerima dan mau melaksanakan hasil dari keputusan yang diambil oleh kita. Berarti kan kita harus bisa menjelaskan kepada yang bersangkutan itu kenapa kita mengambil keputusan ini, gitu maksudnya. Ya jadi kita minimalkan kekecewaan dari orang tersebut. Kalau dia memahami keputusan yang diambil oleh kita, jadi insya Allah lah dia pun akan menerima dan akan melaksanakan hasil dari keputusan yang diambil. Terima kasih Bu. Jadi keputusan tantangannya udah Ibu memberikan dengan arif dan bijaksana. Ya itu ya Bu ya. Ada pertanyaan selanjutnya Bu ini. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian? Apakah Ibu menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan dalam bentuk prosedur seperti apa yang akan dijalankannya? Apakah apabila ada kejadian di situ langsung di hari itu juga harus diselesaikan atau di sebuah tempat gitu? Kalau saya biasanya bergantung kasusnya, karena ada kasus yang memerlukan penanganan cepat, ada juga yang bisa dinantikan. Kalau yang bisa dinantikan itu lebih menguntungkan sebetulnya, karena jadi kita bisa melakukan prosedur supaya memperoleh keputusan yang betul-betul adil untuk semuanya, ya, yang betul-betul memuaskan untuk semuanya. Tapi ketika kita diharuskan mengambil keputusan yang cepat, ya harus diselesaikan saat itu juga, karena kan tidak semua kasus bisa dinantikan gitu. Gitu. Jadi ya itu fleksibel aja. Ada kasusnya itu sesuai dengan kasusnya. Betul, disesuaikan dengan kasusnya. Tidak bisa langsung diselesaikan apabila tidak melihat dari situasi dulu ya. Betul, jadi kita harus lihat dari kasus per kasus. Oke Bu, bagus jawaban Ibu ya. Mungkin ada dua lagi ya mungkin pertanyaannya ya. Faktor apa saja yang selama ini Ibu untuk mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ITK gitu. Jadi pengambilan keputusannya ini untuk membantu ya, mempermudah atau dan membantu. Yang membantu, ya. Kalau yang membantu, kalau khusus sih saya tidak ada ya. Kenapa? Karena kalau misalnya saya nanti takutnya jadi ketergantungan. Jadi tiap ada kasus saya konsultasi dengan ini, kalau ada kasus karena tidak seperti itu, saya juga harus bisa berdiri sendiri untuk menyelesaikan setiap kasus dengan langkah-langkah yang saya pikir ini adalah langkah terbaik untuk menyelesaikan sebuah kasus. Tapi kalau faktor yang paling menentukan mungkinnya itu ada faktor-faktornya, yang utamanya itu kita harus bisa menjalin komunikasi yang baik. Misalnya kalau misalnya di sebuah lembaga dengan personil yang ada di lembaga tersebut, kalau kita sudah agak lama berada di lembaga tersebut, kita akan mengetahui karakter setiap orang, dan itu akan menjadi salah satu faktor yang membuat kita mengambil keputusan yang terbaik untuk yang bermasalah ini apa gitu. Jadi harus menjalin komunikasi yang baik dengan personal yang ada di lembaga tersebut. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Saya memberikan kepada Ibu dengan pengambilan keputusannya begitu arif dan bijaksana, sehingga apa yang saya berikan pertanyaan Ibu jawab dengan lugas, lancar, tanpa ada hambatan gitu ya. Terima kasih Ibu. Setelah Ibu memberikan wawancara kepada saya, mudah-mudahan ini ada beberapa yang diambil yang saya petik ya dari beberapa jawaban dari Ibu, bahwa kebijakan yang Ibu berikan itu disesuaikan. Yang pertama disesuaikan dengan keadaan, kemudian nilai yang terkandung ini harus disesuaikan dengan menjalin silaturahmi, dan ada beberapa yang poin-poin yang Ibu berikan supaya keputusan itu menjadi arif dan bijaksana. Mungkin itu ya Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu,
pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan di ilmu etika? Jadi yang saya rasakan yang pertama, kita jadi semakin pandai menganalisa sebuah masalah, karena dengan seringnya masalah muncul, kalau di awal pasti aduh ini harus bagaimana, kita tanya sini sana sini, terutama yang sudah dengan yang berpengalaman gitu ya. Tapi semakin kesini kita makin bisa mengambil sendiri bagaimana mengambil keputusan. Terus kemudian yang keduanya juga mungkin kemampuan komunikasi saya menjadi lebih terasa, karena kalau dulu jadi guru kita hanya berkomunikasi dengan siswa, paling enggak dengan orang tua. Tapi sekarang dengan kedudukan sebagai kepala sekolah, kita bagaimana berkomunikasi dengan orang dewasa lebih banyak lagi, dengan guru, dengan orang tua, dengan atasan kita gitu. Jadi itu mungkin hikmah-hikmah yang bisa saya ambil dengan menyelesaikan berbagai macam masalah yang pernah saya tangani. Atur nuhun Ibu, tos mengabang tos. Terima kasih kepada Bu Haji Aisyah yang telah memberikan wawancara daya alam acara program Guru Penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya berkesempatan bertemu dengan Kepala Sekolah SD Lewi Gajah 6, Bapak Ahmad Kustiawan SPD, yang telah memenuhi untuk diwawancarai, dan alhamdulillah juga beliau telah meluangkan waktu untuk kesempatan untuk diwawancara dalam program Guru Penggerak. Dan terima kasih Pak sudah memberikan waktu untuk pada saya. Saya sebagai calon guru penggerak, mudah-mudahan Bapak dalam keadaan sehat walafiat Pak. Amin. Mungkin ada beberapa pertanyaan ya yang saya sampaikan kepada Bapak. Mungkin ini adalah masalah kasus sekolah mungkin ya, baik itu kasus di sekolah Lewi Gajah 6 ataupun sebelum-sebelumnya. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan ya buat Bapak. Selama ini bagaimana Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Jadi kasus dalam etika untuk bujukan moralnya gimana Pak untuk di sekolah Lewi Gajah 6 ini? Baik, terima kasih Pak Aib. Pertanyaannya, selama ini di sekolah memang sering terjadi permasalahan-permasalahan yang memerlukan kebijakan dari seorang kepala sekolah. Tentunya dalam mengambil kebijakan ini tidak terlepas dari perasaan bagaimana kita memutuskan itu harus betul-betul tepat agar keputusan kita ambil baik secara etika atau norma itu tidak menyalahi aturan. Terkadang ada perang batin antara hati nurani, perasaan, dan kebijakan yang harus diambil itu sering terjadi. Mudah-mudahan selama apa yang saya putuskan ini tidak terjadi kerugian-kerugian yang sifatnya secara psikologis terhadap permasalahan itu. Itu mungkin sementara jawaban yang saya utarakan, karena memang berdasarkan pengalaman memang seperti itu Pak Aib. Iya. Terima kasih Bapak sudah memberikan masukan ya dalam kasus yang selama Bapak pimpin di Lewi Gajah 6 ini. Mungkin ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan, yaitu ya pertanyaan keduanya, bagaimana Bapak untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar-benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ada dua guru yang ingin memberikan keputusan untuk mendapatkan nilai kebajikan. Jadi Bapak sebagai pemimpin bagaimana untuk solusinya, mungkin itu Pak. Terima kasih pertanyaannya.
selama ini apa yang kita ambil sebagai kebijakan itu tidak lepas dari keilmuan atau teoritis, dan tentunya tidak lepas juga dari pengalaman selama ini. Jadi kedua hal tersebut dijadikan pertimbangan di dalam mengambil satu keputusan atau kebijakan. Jadi antara keilmuan dengan pengalaman itu sangat besar kontribusinya dalam mengambil suatu keputusan. Oh iya, terima kasih Pak. Jadi pertanyaan Bapak sangat jelas, akurat, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik buat Bapak dalam pengambilan keputusan. Oke Pak, untuk ada pertanyaan selanjutnya nih, langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak pimpin selama ini Pak? Langkah prosedurnya. Untuk SOP atau prosedur yang kita ambil ketika muncul satu permasalahan, tentu kita harus mengidentifikasi dulu permasalahan itu sejauh mana permasalahan itu muncul. Jadi dicari latar belakangnya seperti apa, kemudian solusinya juga seperti apa, gitu ya, supaya tidak menyalahi antara latar belakang dan keputusan yang kita ambil itu tidak akan bertentangan kalau diidentifikasi terlebih dahulu. Jadi intinya dicari latar belakangnya, identifikasinya seperti apa, kemudian dicari solusinya seperti apa, supaya apa yang kita putuskan itu betul-betul bermanfaat. Terima kasih Pak. Pertanyaan mungkin ada beberapa pertanyaan lagi ya Pak nih. Ini adalah yang pertanyaan yang selanjutnya. Hal apa saja selama ini yang Bapak pimpin terhadap pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi kasusnya yang dilema pada kasus per kasus, mungkin itu Pak. Intinya mungkin setiap kasus itu tentunya harus kita analisis Pak. Jadi ketika muncul lagi maka solusi sudah tergambar. Ketika muncul hal yang serupa, kalau kita analisis setiap permasalahan itu tentunya mendapatkan pengalaman buat kita bahwa kalau seandainya terjadi seperti itu, maka inilah solusinya, supaya langkah-langkah yang kita ambil itu lebih efektif di dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian artinya juga kita juga punya feeling tersendiri di dalam menentukan satu kebijakan, dan komunikasi dengan yang bersangkutan. Jadi kita tetap mengedepankan komunikasi dengan baik apabila ada hal-hal yang memang memunculkan satu permasalahan baik secara individu maupun secara kelompok. Oke, bagus Pak. Itu jadi keputusan Bapak sangat tepat ya. Baik itu menganalisis baik ke Bapak terhadap personal maupun kelompok. Untuk selanjutnya Pak nih, ada pertanyaan, memang ada beberapa pertanyaan yang tentang masalah keputusan ya. Ini ada permasalahan sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Sebaiknya itu dijadwalkan Pak. Jadi kalau sudah dijadwalkan, artinya kita sudah punya perencanaan atau planning bagaimana kita akan bertindak. Tapi ketika permasalahan itu kemudian langsung kita sikapi, langsung kita ambil kebijakan, khawatir di kemudian hari ternyata solusi yang kita ambil itu tidak tepat, sehingga bisa merugikan orang lain. Jadi tetap harus dijadwalkan, direncanakan. Oke, terima kasih. Berarti untuk penyelesaiannya itu harus diselesaikan dan dijalankan atau diagendakan ya Pak ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, faktor apa saja yang selama ini untuk mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Mungkin itu Pak. Keluarga tentunya ya, dan lingkungan sekolah juga berkontribusi terhadap pengalaman ketika mengambil satu keputusan. Jadi tidak serta-merta kita menentukan satu kebijakan itu hanya kepada insting sendiri, tetapi tentunya melalui komunikasi dengan orang lain pun, termasuk keluarga, lingkungan sekolah, warga sekolah,
komite dan lain-lain. Kalau memang itu harus dilibatkan, harus kita libatkan. Iya, oke. Terima kasih Pak. Ini sangat kompleks sekali ya Pak. Terus dari pertanyaan yang saya tanya kepada Bapak memberikan jawaban dengan begitu rinci sehingga membuat kami itu ya ada masukan ya, ada arahan baik itu untuk individu, baik itu untuk kelompok, baik itu untuk di sekolah juga. Nah, dari semua pertanyaan yang tadi mungkin Pak ini ada pertanyaan terakhir ya. Dari semua yang telah disampaikan Bapak dalam pembelajaran ini, apa yang Bapak petik dari pengalaman selama pengambilan keputusan di LMA Etika ini, Bu? Baik, terima kasih. Saya pikir yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana supaya keputusan kita ambil itu tepat ya, dan dapat menyelesaikan masalah. Aja kita harus yakin bahwa langkah-langkah yang kita ambil itu sudah sesuai dengan prosedur, sudah sesuai dengan komunikasi dengan warga sekolah dan lain-lain. Nah, kita harus punya keyakinan, keteguhan hati bahwa apa yang kita ambil sebagai kebijakan itu insya Allah akan bermakna bagi yang bersangkutan atau bagi lingkungan sekolah. Jadi harus ada keteguhan hati, keyakinan hati, kita percaya diri bahwa apa yang kita ambil sebagai suatu keputusan itu insya Allah akan baik. Oke Pak, terima kasih Bapak sudah memberikan masukan ya, wejangan-wejangan yang begitu rinci, yang begitu terarah, sehingga keputusan yang diambil oleh Bapak itu sesuai dengan waktu, tempat, dengan yang diagendakan sehingga mendapatkan solusi yang terbaik. Mungkin itu ya Pak ya. Hatur nuhun Pak. Aduh, terima kasih Pak. Semoga lancar Pak. Amin. Terima kasih buat Bapak Ahmad Gustiawan yang telah saya wawancarai. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat jasmani, sehat rohani, dan didekatkan dengan rezeki yang melimpah. Mungkin itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.